Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama Ishak Enrico, yang kedua Arwin Samsudin, yang ketiga saya sendiri Krismawati Tondo Lambung sebagai moderator, yang keempat Berta. Kita masuk ke materi pertama. Kepada pemateri pertama Ishak Enrico, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada moderator Ima. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama dari Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Yang pertama itu pengertian. Pengertian ragam bahasa menurut dua tokoh. Yang pertama, menurut medium pembicara atau yang bernama Bapak Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta. Yang kedua ada pengertian ragam bahasa menurut Dendi Sugono, yang dimana bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Yang kedua ada macam-macam ragam bahasa Indonesia. Yang pertama bagian A itu berdasarkan media, yang dimana berdasarkan media itu terbagi dua. Yang pertama ada ragam lisan, yang kedua ada ragam tulis. Dan bagian kedua, bagian B ada yang berdasarkan situasi dan pemakaian, yang dimana situasi dan pemakaian ini terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada ragam bahasa baku lisan, yang kedua ada ragam bahasa baku tulis, yang ketiga ragam bahasa tulis standar, tulis non standar, semi standar, dan konsultasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya pengertian laras ilmiah. Nah, sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi seorang penulis karya ilmiah menyusut kembali pelbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang, melainkan disebut penulis. Oke, baik. Untuk masuk di materi ciri-ciri bahasa Indonesia laras ilmiah, selanjutnya saya akan melempar ke pemateri kedua, yaitu Berta. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi, yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia laras ilmiah. Ciri-ciri bahasa Indonesia laras ilmiah terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama bahasa Indonesia ragam baku, kedua penggunaan kalimat efektif, ketiga menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, yang keempat penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Kemudian yang keenam adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar linea. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Kedua, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Kemudian yang ketiga, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Yang keempat, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Ragam ilmiah adalah bahasa yang digunakan untuk menghasilkan tulisan ilmiah dengan ciri pokok. Yang pertama, kecendikiaan atau bahasa yang mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Yang kedua, penalaran. Dan yang ketiga, bahasa tulis ilmiah merupakan perpaduan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa ilmiah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya saya lemparkan ke Arwin Samsudin. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Berta karena telah membawakan materi, dan saya akan melanjutkannya. Ragam ilmiah memiliki karakteristik: A. Lugas, B. Jelas, C. Formal, D. Cendekia, E. Objektif, F. Konsisten, G. Bertolak dengan gagasan, H. Ringkas dan padat. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengandung kebenaran ilmiah atau objektif karena didukung oleh informasi dan atau fakta yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis berdasarkan metode ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah sebagai berikut. A. Laporan penelitian.
B. Artikel ilmiah. C. Makalah. D. Skripsi, tesis, disertasi, dan tugas akhir. E. Buku referensi, buku ajar. F. Dan jurnal. Ciri bahasa ilmiah sebagai berikut. Penampilan dan gaya penulisan yang biasanya tercantum sebagai pedoman penulisan jurnal tersebut dan keringkasan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.